Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1 dan 2. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kalimat sewaktu-waktu adalah kalimat yang penting. Hidup kita seperti kolam, seperti air yang biasa. Tapi sekali-kali sewaktu-waktu itu air itu bisa berubah. Air biasa menjadi air mujizat. Kalau hidup kita siap di hadapan Tuhan, selalu standby di hadapannya, itu Tuhan akan mengubah hidup kita. Kolam hidup kita menjadi kolam penyembuh. Bagi sekeliling banyak orang. Orang-orang sekitar kita ada yang sengsara hidupnya, yang merana hidupnya, yang penuh kepahitan, penuh luka, penuh dengan hal-hal yang buruk hidupnya. Buka kolam hidupmu. Ada banyak kolam tertutup hanya untuk diri sendiri. Tapi ada orang-orang yang membuka pintu rumahnya. Itu seperti kolam Bethesda. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan menggoncangkan kolam hidup kita. Maka lihat, ada begitu banyak orang yang akan disembuhkan. Akan ada begitu banyak orang dipulihkan. Akan ada banyak orang yang mengalami Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ketika mereka ketemu dengan kita, Tuhan melintas masuk dalam hidupnya. Itu kolam menjadi kolam di mana orang-orang mengalami Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, gak ada artinya. Tapi karena Tuhan, maka kolam hidup kita akan menjadi sesuatu yang berarti bagi banyak orang. Tapi ada banyak kolam yang bocor, penuh sampah. Boro-boro menjadi kolam penyembuh. Airnya juga air yang hanyir. Ada bangkai, ada kotoran. Mungkinkah kolam itu malaikat Tuhan sewaktu-waktu datang dan menggoncangkan airnya sehingga air biasa menjadi air mujizat? Mungkin. Orang itu harus angkat hidupnya di hadapan Tuhan. Orang itu harus membeberkan hidupnya di hadapan Tuhan. Orang itu harus memaparkan hidupnya seperti selembar kertas di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan membereskan bagian-bagian yang harus dibereskan. Supaya apa? Kolam hidupnya di mana Tuhan sewaktu-waktu menggoncang hidupnya. Sehingga air biasa menjadi air mujizat. Ayat 4 ini, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Sewaktu-waktu Tuhan turun dalam hidupmu dan mengubah hidupmu menjadi berkat. Menjadi roti yang mengenyangkan banyak orang. Menjadi sayap yang menaungi banyak orang. Menjadi obat penyembuh ketika mereka ngobrol denganmu, ketika engkau menumpangkan tangan dan mereka mengalami Tuhan. Mereka sembuh karena Tuhan. Itu efek dari Tuhan melintas hidup kita. Ayat 5 ini ayat yang kontradiksi. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kolam yang penuh dengan mujizat. Banyak orang sembuh, banyak orang mengalami pemulihan, kesembuhan yang hidupnya berantakan, mereka mengalami pemulihan. Tapi ada satu orang berbaring di pinggir kolam.
cuma melihat orang lain sembuh. Cuma melihat orang lain dipulihkan. Cuma menjadi saksi kalau si A, si B, si D, sampai si Z, balik lagi si A, si B, si C, sampai Z. Dia sendiri nggak pernah mengalaminya.